Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian minggu ini dilayani oleh Bapak Rindolo Sumalyo MD. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat, persilakan duduk. Pada bulan Maret 2020, Indonesia mengumumkan adanya kasus orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Semenjak itu, situasi menjadi berubah secara drastis, kesulitan demi kesulitan silih berganti, dan sampai hari ini kita tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir. COVID-19 membuat sebagian besar rakyat Indonesia menghadapi duka cita karena kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan interaksi sosial, dan sebagainya. Situasi demikian membuat semua orang berusaha mempertahankan kehidupan, bukan hanya nyawa dan kesehatan, tetapi juga kehidupan sehari-hari dengan berbagai bidang yang harus berubah. Di tengah situasi yang berat dan mengancam kehidupan ini, firman Tuhan hari ini akan menyapa dan meneguhkan kita semua dalam memperjuangkan kehidupan ini.
mau memberi rahmat-Nya padaku. Dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tenang. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita mengaku dosa di hadapan Allah kita, mengingat setiap kekurangan dan dosa yang telah dilakukan. Jemaat dipersilakan menaikkan doa terlebih dahulu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Seringkali kami meragukan kuasa-Mu di dalam penderitaan sakit penyakit dan masalah yang sedang kami hadapi. Kami mohon kiranya Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan iman dan pengharapan kami di tengah duka cita dan beban berat ini. Kami memohon dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu. Tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera,  'Di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, 'Di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, 'Di taufan gelap
Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah bagi kita yang telah diampuni dosanya oleh Tuhan menurut Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita menyambut anugerah yang telah membuat hidup kita kaya akan kemurahan Tuhan dengan menyanyikan NKB 185 bait 1 dan 2, Bintang Pandanganku. Bintang pandanganku, cadas yang teguh, pandu yang setia, tongkat bagiku, roti kehidupan, mata air sejuk. Kaulah peganganku, Yesus Tuhanku. Kaulah peganganku, Yesus Tuhanku. Tanpa Kau Tuhanku, jalanku berat. Siapakah menghibur aku yang benar? Hilanglah asaku tanpa kasih-Mu. Iman, harap, kasih, Yesus Tuhanku. Iman, harap, kasih, Yesus Tuhanku. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan berkenan memanggil kami bersama-sama untuk kami duduk sejenak mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berfirmanlah dan ajarlah kami untuk kami mau dengar-dengaran dan mau menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh sukacita dan siap untuk dinasehati bahkan diubahkan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35, dilanjutkan dengan ayat 41 sampai ayat yang ke-51. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35 demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup.
Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 41 sampai ayat yang ke-51. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah mengutus, yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema kita pada pagi hari ini adalah roti yang menghidupkan. Roti yang menghidupkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sering kita sudah mendengar tentang padang gurun, khususnya perjalanan bangsa Israel, ya, dari Mesir melewati padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Padang gurun itu biasanya berbicara tentang kesusahan dan penderitaan. Dan itulah yang dialami oleh umat Israel. Selama 40 tahun mereka menjalani padang gurun. Mereka mengalami apa artinya krisis air. Mereka mengalami apa artinya krisis makanan. Mereka mengalami apa artinya ancaman dari bangsa-bangsa yang mereka lewati, ya. Belum dengan ancaman-ancaman dari binatang-binatang buas di padang gurun. Jadi padang gurun berbicara tentang kesusahan dan penderitaan. Padang gurun juga berbicara tentang bahaya dan ancaman yang suatu saat itu datang mengancam umat Israel. Padang gurun ini berbicara tentang dunia nyata yang kita jalani sebenarnya. Padang gurun juga berbicara tentang pengembaraan hidup. Jadi paling tidak selama 40 tahun umat Israel menjalani kehidupan pengembaraan di padang gurun yang penuh dengan kesusahan, penderitaan, yang penuh dengan bahaya, ancaman, yang penuh dengan yang namanya krisis dan seterusnya dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, umat Israel bisa menjalani pengembaraan itu dan sampai ke tanah perjanjian karena ada dua hal yang menyertai mereka. Yang pertama adalah berbicara tentang roti atau mana.
Roti mana ini yang bisa dikatakan diberikan oleh Tuhan secara langsung. Setiap pagi umat Israel bangun dari tidur, lalu pergi keluar dari kemah mereka, lalu mengambil mana. Dan Tuhan sudah ngomong kepada Musa, ketika keluarga-keluarga Israel mengambil mana, ambillah secukupnya untuk satu hari itu. Tidak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti mananya itu busuk. Mana bisa dikatakan menjadi makanan pokok umat Israel pada waktu itu. Ya, menjadi makanan pokok umat Israel. Itulah tanda yang pertama yang menyertai pengembaraan atau perjalanan umat Israel di padang gurun, yaitu mana. Mana, itulah yang menjadi makanan kehidupan umat Israel. Lalu tanda yang kedua adalah tiang awan dan tiang api. Tiang awan itu tanda kehadiran Allah. Hadir pada waktu siang hari ketika umat Israel melakukan perjalanan di tengah siang hari yang begitu panas, tiang awan itu hadir. Itulah lambang kehadiran Allah. Ya. Ketika umat Israel melakukan perjalanan di tengah malam, lalu Allah hadir melalui tiang api, yaitu pada malam hari. Apa maknanya tiang awan dan tiang api itu? Maknanya adalah kehadiran Allah. Ya. Allah hadir di tengah-tengah umat Israel. Allah menyertai umat Israel dalam pengembaraan itu. Allah menuntun umat Israel setiap saat. Allah tidak meninggalkan umat Israel. Jadi paling tidak ada dua tanda yang menyertai kehadiran perjalanan umat Israel. Yang pertama adalah roti atau mana. Yang kedua adalah tiang awan dan tiang api. Dengan dua kehadiran ini, maka umat Israel mendapatkan kekuatan. Umat Israel mendapatkan kemampuan untuk apa? Untuk sampai ke tanah perjanjian. Tanpa mana, tanpa kehadiran Allah melalui tiang awan dan tiang api, umat Israel itu tidak sampai ke tanah perjanjian. Jadi dua tanda itu adalah simbol pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tanpa mana umat Israel mati di padang gurun. Gak ada makanan. Tanpa kehadiran Allah melalui tiang awan dan tiang api, tidak mungkin umat Israel itu bisa sampai ke tanah perjanjian. Itulah pengalaman perjalanan umat Israel. Ya, dengan kehadiran Allah melalui roti dan tiang awan dan tiang api. Mari kita perhatikan dengan pengalaman Elia. Ya, pengalaman Elia di dalam 1 Raja-Raja pasal 19, di situ diceritakan tentang pengalaman Elia ketika dia lari ketakutan karena dikejar-kejar oleh Isabel. Lalu masuk ke padang gurun di situ. Dalam pengembaraan itu. Nah, ketika dia lagi tidur, lalu malaikat Tuhan membangunkan Elia. Elia bangun. Dan ternyata Tuhan melalui malaikatnya sudah menyediakan roti bakar. Lalu malaikat katakan, makanlah, minumlah. Kemudian Elia makan roti itu dan minum apa yang disediakan oleh malaikat. Kemudian apa yang dialami oleh Elia? Ketika Elia makan roti yang disediakan oleh malaikat itu, lalu meminumnya, minuman yang disediakan oleh malaikat itu, ada kekuatan baru yang dialami oleh Elia. Ada semangat yang baru yang dialami oleh Elia. Berapa lama perjalanan Elia dia lakukan? 40 hari 40 malam. Sekali makan untuk perjalanan 40 hari 40 malam. Inilah tanda bahwa roti, ya, kehadiran Allah memberikan kekuatan yang baru, memberikan semangat yang baru. Itulah yang dialami oleh umat Israel maupun yang dialami oleh Elia. Nah,
Sekarang kita masuk di dalam perjanjian baru. Di situ Yesus katakan, "Akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi Yesus mengumpamakan dirinya sebagai roti hidup. Ya, sebagai roti hidup. Nah, di dalam kehidupan kita itu persis seperti yang digambarkan oleh umat Israel. Bahwa umat Israel harus mengalami perjalanan pengembaraan di padang gurun. Dan kita semuanya juga menjalani kehidupan yang seperti itu. Padang gurun yang kita jalani adalah kehidupan di dunia ini. Di dunia yang kita hidupi adalah dunia yang penuh dosa dan kejahatan. Itulah ancaman yang terus-menerus dihadapi oleh manusia dari generasi ke generasi. Itulah tempat pengembaraan kita. Itulah padang gurun kita. Ada dosa, ada kejahatan yang terus akan mengancam kehidupan kita. Terus di dalam kehidupan yang kita jalani juga penuh dengan bahaya, bahkan penyakit, ancaman. Barangkali kalau saat ini adalah penyakit ancaman yang sangat mengkhawatirkan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan umumnya di seluruh dunia. Itu adalah barangkali COVID-19. Itu menjadi ancaman tersendiri. Itu menjadi bahaya tersendiri. Suka atau tidak suka itu harus kita hadapi. Bahkan barangkali ada sebagian yang kita alami. Artinya ada yang kena COVID kah, ataukah harus isoma dan segala macam. Itulah dunia yang kita hadapi. Ada bahaya, ada penyakit yang akan mengancam kehidupan kita. Barangkali juga kita merasa lapar dan haus. Lapar ini barangkali berbicara tentang situasi, kondisi sosial ekonomi yang susah. Ya. Di situasi COVID-19 ini banyak orang yang susah untuk cari pekerjaan, susah cari makanan. Ini berbicara tentang lapar dan haus. Itu faktanya. Barangkali juga dunia yang kita jalani adalah dunia yang penuh dengan tangisan dan duka cita. Kadang-kadang kita dibuat oleh realita, kenyataan, saudara-saudara kita sudah terlebih dahulu mendahului kita. Sahabat kita, orang tua kita, teman kita yang baru saja kita bisa ngobrol bareng tiba-tiba sudah tidak ada. Itu tangisan, itu duka cita. Suka atau tidak suka, tapi itulah yang kita hadapi. Lalu dunia yang kita hadapi juga adalah realita hukum alam. Siapa yang kuat, dia yang akan bertahan. Siapa yang lemah, dia akan tereliminasi, dia akan mati, dan seterusnya. Itulah dunia yang kita hadapi. Itulah tempat pengembaraan yang kita hadapi. Itulah sebabnya kalau Yesus katakan, "Akulah roti hidup," itu menjadi jawaban. Itu menjadi pengharapan bagi setiap kita. Karena kita tidak mungkin selamat sampai kepada tujuan, yaitu hidup bersama-sama dengan Allah di surga, kalau tanpa roti hidup. Itulah sebabnya Yesus katakan, "Datanglah dan percayalah kepada roti hidup itu." Dengan roti hidup itulah kita mendapatkan kekuatan. Persis seperti apa yang dialami oleh umat Israel dan Nabi Elia pada waktu itu. Ketika kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau istilahnya makan roti itu, roti hidup, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Disitulah ada kekuatan. Disitulah ada kemampuan untuk apa? Untuk menghadapi ancaman-ancaman di dunia ini. Menghadapi bahaya-bahaya di dunia ini. Menghadapi ketakutan-ketakutan di dunia ini. Hanya roti hidup inilah yang mampu memberikan kekuatan kepada kita semua. Roti hidup inilah juga yang akan menolong, bahkan memulihkan kita.
Barangkali dalam kita menjalani kehidupan ini, ada yang bisa dikatakan sakit, mengalami sakit penyakit, ada yang lapar, ada yang kesulitan dan segala macam. Tetapi ketika kita percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, makan roti hidup itu, maka ada pertolongan, ada pemulihan. Itulah yang sebabnya Yesus katakan, tidak akan haus dan lapar lagi. Tidak akan haus dan lapar lagi. Artinya apa? Dia akan mengalami kemenangan. Kemenangan demi kemenangan di dunia ini sampai nanti berjumpa dengan Yesus Kristus di dunia yang akan datang. Hidup bersama-sama dengan Allah di surga. Jadi roti hidup itulah Yesus yang akan menolong kita melewati padang gurun itu, melewati pengembaraan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita simpulkan dari bacaan ini atau renungan ini. Yang pertama, di luar Yesus Kristus akan lapar dan haus. Artinya, jika seseorang tidak percaya kepada Yesus Kristus, tidak datang kepada roti hidup itu, dia akan lapar, dia akan haus. Artinya apa? Dia akan mengalami kelemahan, dia akan mengalami kekalahan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Itulah yang disebut dengan lapar dan haus. Dia akan menjadi pribadi yang terus-menerus kalah ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Yang bisa membuat kita itu kuat dan menang menjalani kehidupan ini hanya roti hidup, yaitu Yesus Kristus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di luar Yesus Kristus, barangkali secara kasat mata kelihatannya itu selamat di dunia ini, tetapi akan binasa di kehidupan yang akan datang. Inilah yang seringkali membuat kita bingung. Ada orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang barangkali juga menjadi lawan Yesus Kristus. Tapi hidupnya di dunia ini kok baik-baik saja. Atau barangkali juga sukses secara materi. Mungkin kita melihat, menyaksikan di dunia ini seperti itu. Barangkali orang jahat kok semakin jahat, tapi kok tetap aja baik-baik, sehat saja. Jangan dulu bangga sampai di situ. Karena dia tidak akan selamat sampai ke tanah perjanjian. Ya. Dia nanti akan selesai di dunia ini, tetapi tidak akan sampai kepada tanah perjanjian, yaitu hidup bersama dengan Allah di surga. Itu kesimpulan yang kedua. Yang ketiga adalah hanya orang yang menempel pada pokok anggur yang hidup sampai kekal. Itu yang diumpamakan, yang dijelaskan di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Akulah pokok anggur. Ya. Jadi orang yang sungguh-sungguh terus hidup di dalam Kristus, hidup di dalam roti hidup itu, dialah yang akan hidup sampai kekal. Kalau kita lihat perjalanan orang Israel, hanya umat Israel yang makan roti dari mana itu. Hanya umat Israel yang menikmati kehadiran Allah melalui tiang awan dan tiang api itulah yang dia akan selamat sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Hanya orang yang menerima roti hidup itu, yang percaya kepada roti hidup itulah yang dia bisa selamat sampai ke hidup yang kekal bersama dengan Allah di surga. Itulah sebabnya tema kita adalah roti yang menghidupkan. Jadi roti yang membawa kehidupan kita di sini sampai selama-lamanya. Tanpa roti hidup itu, kita tidak bisa sampai selesai perjalanan ini. Yang membuat kita bisa sampai ke tujuan hidup bersama dengan Allah adalah roti hidup, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan kita semua, ya. Realita yang kita jalani adalah realita yang sangat sulit,
penuh dengan bahaya. Tetapi jangan takut, karena ada roti hidup yang bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita saat teduh. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Saudari Elin Patimbang. God is my strength. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 2 sampai 8 Agustus.
Tuhan Yesus memberkati. Pada tanggal 15 Agustus 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan akan dilaksanakan secara online dengan mengikut sertakan juga umat yang ada di rumah masing-masing. Yang saat ini kita belum dapat hadir bersama-sama karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri kita dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga saudara mengalami kasih kuasa kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah berkorban hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti, mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti kita rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama? Berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan mempersiapkan diri dalam perayaan perjamuan kudus mendatang. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami terima bersama-sama. Biarlah firman Tuhan ini membekali kehidupan kita semua, kehidupan kami semua, untuk kami boleh menjalani perjalanan kehidupan kami yang akan datang. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami yakin dan percaya, kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah hidup di dalam Engkau sebagai roti hidup. Engkaulah yang akan menolong, memberikan kekuatan, kemampuan, dan kemenangan ketika kami menghadapi perjalanan kehidupan yang sangat sulit sekalipun. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami pada saat ini. Bapa, pada saat ini kami mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 26 Juli sampai tanggal 1 Agustus pada hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan menolong dan menyertai perjalanan kehidupan mereka selama 1 tahun ini. Sehingga jika mereka ada sebagaimana ada pada saat ini,
kami percaya bahwa semuanya itu oleh karena berkat dan anugerah dari Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau yang akan memberkati mereka pribadi lepas pribadi, untuk mereka boleh menjalani kehidupan hari-hari mendatang dengan penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi harapan dalam kehidupan mereka, kiranya Tuhan yang akan menolong dan mewujudkannya. Tuhan sertai perjalanan hidup mereka, karena tanpa Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak, pada saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit. Kami menyerahkan untuk Ibu Enrika Solihin yang ada di Tasikmalaya. Kami berdoa untuk Bapak Beta Siarip. Kami berdoa juga untuk Bapak Gilbert Sinai. Kami berdoa untuk Saudari Gita dan Tasha Sinai. Dan juga kami mau berdoa untuk Ibu Iren dan juga suami dari Ibu Iren yang juga dalam keadaan sakit. Barangkali juga ada saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan namanya. Kami menyerahkan mereka semua di dalam kelemahan tubuh mereka oleh karena sakit penyakit yang mereka alami. Kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang kuasanya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan mereka semua, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan secara sempurna dan mereka dapat melaksanakan aktivitas, kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi keluarga yang sedang berduka. Kami menyerahkan untuk Ibu Feli yang beberapa hari yang lalu mengalami duka cita oleh karena anak yang dikasihi telah dipanggil oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka semua keluarga yang telah ditinggalkannya. Bapa, pada saat ini kami terus berdoa juga untuk seluruh anggota jemaat di dalam pergumulan mereka, baik itu secara ekonomi, pergumulan yang lain dalam usaha mereka, dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Mari ya Tuhan, Engkau sumber dari segala berkat, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk mencukupkan kebutuhan mereka dan membuka jalan keluar ketika mereka menghadapi kesulitan. Mari ya Tuhan, Engkau berkati mereka semua, supaya mereka terus sungguh-sungguh menggantungkan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami yang terus berjuang dengan keras mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Kami percaya bahwa usaha yang keras itu tidaklah sia-sia. Pasti suatu saat COVID-19 ini dapat dikendalikan dengan baik. Kami berdoa supaya Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami untuk dapat melakukan langkah-langkah yang tepat, dan seluruh komponen masyarakat bangsa Indonesia ini dapat berjibaku, bergotong royong bersama-sama untuk menanggulangi COVID-19 ini. Usaha untuk vaksinasi supaya Tuhan juga berkati, supaya proses ini terus dapat berjalan dengan baik, sehingga akan terjadi komunitas yang kebal terhadap virus corona ini. Kami serahkan usaha pemerintah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan juga usaha untuk pemulihan ekonomi. Mari ya Tuhan, Kau berkati, supaya bangsa kami yang kami cintai ini dapat keluar dari krisis menghadapi sakit penyakit virus corona ini, dan juga menghadapi krisis ekonomi. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengucap syukur pada Allah dengan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi
penuh dengan berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saraya persembahan dipersembahkan melalui online. Kita menyanyikan KJ 365B. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Jemaat diundang bangkit berdiri, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan dan juga mengucap syukur untuk setiap kesehatan yang telah Kau berikan, dan juga kiranya Engkau menguduskan, menyucikan persembahan ini, kiranya menjadikan berkat untuk orang-orang yang menerimanya itu. Kami panjatkan doa jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuntun aku Tuhan Allah lewat turun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awan-Mu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, sumber dari segala berkat, kasih dari Yesus Kristus, pertolongan dan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.